Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gua ada Honda HR-V. Tapi ini bukan sebuah HR-V biasa, ini adalah HR-V facelift plus ini sudah menggunakan teknologi Honda yaitu eHEV. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Honda HR-V merupakan salah satu Honda favoritnya masyarakat Indonesia. Laku banget, rame banget dari generasi kedua. Karena Honda HR-V ini secara resmi baru masuk ke Indonesia di generasi kedua. Karena ini merupakan generasi yang ketiga, Sobat Setir. Seperti itu. Dan sekarang di generasi ketiga di Indonesia mendapatkan facelift plus mendapatkan teknologi baru yaitu eHEV. Seperti itu. Nah, perubahannya itu macam-macam Sobat Setir. Kita mulai dulu dari bagian eksteriornya. Jadi di bagian kanan gue atau di bagian kiri kalian ini adalah HR-V RS eHEV. Sedangkan yang ini adalah HR-V eHEV. Jadi ini adalah varian yang RS, varian yang tertingginya. Sedangkan kalau yang ini si eHEV ini menggantikan posisinya HR-V SE. Jadi dia memang berada di bawahnya dari yang RS ini Sobat Setir. Makanya yang ini kan warnanya merah, looksnya sporty banget. Yang ini lebih kalem, Jepang banget, simple, nice. Nah, di bagian depan perubahan yang paling kelihatan ada di bagian desain grillnya. Kalau kalian perhatiin, baik yang varian RS maupun varian eHEV ini, keduanya menggunakan grill yang desainnya baru. Sekarang lebih ngotak lagi. Jadi udah mirip sama yang ada di Jepang, mirip juga sama yang ada di Thailand. Seperti itu. Dia lebih ngotak gitu ya. Nah, perubahan grill ini juga ngikut ke bagian bumpernya. Karena bumpernya sekarang terdapat minor changes, walaupun memang perubahannya sih nggak yang signifikan banget ya, nggak yang kelihatan banget. Karena yang paling kelihatan perubahannya ada di bagian grillnya. Kemudian di kedua mobil ini, lampunya juga beda nih. Sekarang di dalamnya ada sebuah proyektor. Nah, kedua proyektor ini fungsinya untuk teknologi ADB atau Adaptive Driving Beam. Nah, kan di Honda Sensing itu udah memiliki AHB ya, atau auto high beam. Itu kan fungsinya ketika di depan jalanannya kosong, maka dia akan langsung otomatis menyalakan lampu jauh gitu. Sedangkan di ADB itu fungsinya untuk mengecilkan salah satu lampunya. Jadi misalkan gini, dari arah berlawanan itu ada kendaraan lain, maka lampu bagian kanan itu dibikin low beam, tapi bagian kirinya tetap high beam. Jadi kita tetap mendapatkan penerangan yang maksimal tanpa mengganggu pengendara lain. Nice banget ya. Sekarang kita intip bagian sampingnya nih Sobat Setir. Ya, di bagian samping tidak ada perubahan yang signifikan antara HR-V yang sekarang facelift dan eHEV ini ataupun HR-V yang sebelumnya. Tetap memiliki teknologi canggih ala Honda yaitu lane watch nih. Di spion bagian kiri, baik di yang RS maupun di yang eHEV. Keduanya punya lane watch gitu. Tapi secara desain overall samping ya masih mirip dengan varian yang pendahulunya. Sama-sama ada easy access, sama-sama punya desain gagang pintu belakang yang ngumpet gitu ya. Jadi kelihatannya dia kayak dua pintu gitu, sleek, nice. Velg juga sama, ban juga sama, warnanya sama, perpaduan warnanya juga sama. Yang RS dia two tone, atasnya hitam, bawahnya merah. Yang ini single tone, atas bawah warnanya sama. Jadi kurang lebih dari samping mirip-mirip aja nih Sobat Setir. Tapi di belakang nggak ada perubahan. Mari kita intip. Di bagian belakang juga kurang lebih mirip-mirip. Sama-sama logo Hondanya biru, sama-sama ada logo eHEV-nya, baik yang varian eHEV maupun yang RS eHEV. Dan sama-sama mendapatkan lampu yang sudah updated Sobat Setir. Jadi sekarang lampunya desainnya lebih manis, dia lebih kelihatan futuristik ya, dengan tarikan-tarikan garis. Kalau ini kan memang udah ada nih yang nyebrang kayak gitu. Kemudian di sini ada kayak LED strips juga nih Sobat Setir. Jadi ya desainnya segar lah. Bumper juga mendapatkan sedikit perubahan, dan yang paling major perubahannya adalah di bagian pintunya. Karena sekarang dia sudah mengadopsi pintu otomatis atau power tailgate. Nice. Nah, power tailgate ini juga ya kita bisa walk away. Jadi kalau kita megang kunci kita mundur, dia akan nutup sendiri. Terus di sini juga hold to set heights. Jadi kita bisa ngatur bukanya tuh mau setinggi apa, menyesuaikan dengan garasi di rumah kita. Ini juga sama ya, keduanya di eHEV juga kayak gitu. Dan di bagian belakang ini sudah tidak mendapatkan ban serep lagi. Kenapa? Alasannya karena posisi ban serep yang dulu itu sekarang diisi dengan baterai Sobat Setir. Jadi kita dapetnya tire repairment kit. Kenapa baterainya di posisi ban serep yang dulu? Karena nggak mau mengganggu untuk jok di bagian row kedua. Karena kan Honda memiliki magic seat ya yang bisa dibuka ke atas, jadi kita bisa bawa barang yang lebih tinggi itu. Nah itu nggak mau diganggu gugat. Tetap ciri khas Honda dipertahankan, maka ban serepnya yang dialahin.
dapat tire repairment kit juga buat sebagian orang jadi lebih mudah ya, terutama buat perempuan yang males ngedongkrak atau males ngangkat-ngangkat ban, pakai repairment kit aja. Tapi kalau tetap males, ya udah ke tukang ban, tambal ban aja kali ya, gitu. Seperti itu sobat setir. Ya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai interiornya, apa aja yang berubah. Yuk, masuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke bagian interior secara general, ada beberapa perubahan nih, baik yang di RS maupun di eHEV. Yang pertama adalah di bagian instrumen clusternya. Sekarang, dia mendapatkan instrumen cluster gabungan antara analog dan digital. Jadi digitalnya untuk info-info mengenai kebateraiannya, mengenai kehybridannya, itu semua di situ. Sedangkan yang analog ini adalah speedometer, jadi menampilkan kecepatan aja, gitu. Ini bisa kita ganti-ganti juga nih, kita bisa ganti power charge, kita bisa lihat flow tenaga kita juga di power flow. Terus di sini aja ada range and fuel juga. Nah kalau di power flow ini juga kita bisa ngelihat sisa baterai kita di bagian belakang seperti itu. Kemudian bergeser ke bagian tengah, selebihnya sih mirip ya. Masih tetap menjadi dashboard favorit gue di kelasnya, Love. Kemudian untuk head unitnya sekarang dia udah nggak model yang TV tabung lagi, dia dibikin kayak semi floating gitu, desainnya jadi lebih tipis di sini, nggak yang gede gitu. Ukurannya kurang lebih masih mirip, interface-nya baru, lebih seger tentunya, dan movementnya lebih enak juga nih. Tuh kayak gitu ya. Gue lebih suka nih yang ini, nice. Kemudian dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Akhirnya nice banget. Kemudian di bagian bawah AC tetap yang model klikan-klikan gini dengan ventilasi-ventilasi yang bisa dirubah mau nyebar atau nge-spot, itu tetap nice banget. Di bawahnya ada penyimpanan terbuka yang ukurannya lebih gede, dan di bawahnya lagi yang tadinya penyimpanan terbuka doang sekarang udah jadi wireless charger sobat setir. Tuh di sini ada wireless charger. Selebihnya sih masih sama ya. Ini kan ada driving mode karena ini variannya RS. Di atas juga dapat panoramic karena ini RS. Joknya kulit RS. Setir sama, dan ada satu tambahan yang didapatkan di keduanya nih, baik yang di eHEV maupun yang di RS, yaitu di bagian belakang sekarang mendapatkan tweeter untuk speaker, karena sekarang speaker lebih banyak, totalnya ada 8 buah speaker sobat setir. Seperti itu. Nice ya. Sekarang kita intip interiornya HR-V eHEV. Yuk. Nah, di yang eHEV juga kurang lebih mirip-mirip sama yang di RS nih sobat setir. Tentunya ya instrumen cluster, head unit, wireless charging, tweeter di belakang juga sama. Dan untuk bahan joknya dia juga sama kayak varian SI alias yang sebelumnya, di tengahnya fabric, kanan kirinya itu leather, itu sama. Tapi ada satu hal yang menjadi pembeda utama nih di HR-V eHEV ini dibandingkan dengan HR-V SI, yaitu di bagian roofnya. Kalau dulu kita ingat mendapatkan panoramic sunroof kayak yang varian RS itu, sekarang enggak, dia full ketutup aja nih sobat setir dengan warna plafon yang belang. Kalau tadinya tuh hitam ketemu hitam, sekarang hitam ketemu abu-abu. Nah ini terserah sobat setir nih, kira-kira lebih suka varian yang pakai panoramic sunroof atau yang full ketutup gini dengan plafon berwarna abu-abu? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Nah, ngebahas masalah mesinnya, kedua mobil ini menggunakan mesin yang sama, 1500 cc hybrid. Nice banget. Jadi dia memiliki baterai, memiliki mesin tentunya, dan memiliki motor listrik sobat setir. Kedua mobil ini juga memiliki output tenaga di 131 PS dan torsinya di 253 Nm gitu. Nah, mesin ini adalah mesin hybrid pertamanya Honda yang dirakit secara lokal, secara CKD di Indonesia. Jadi ini menjadi kebanggaan juga dan jadi benchmark ya, karena kalau kita lihat abang-abangnya yang udah menggunakan teknologi hybrid itu kan ada Civic Hybrid, ada CR-V Hybrid, dan Accord Hybrid. Semua mesinnya kan CBU. Nah ini yang kedua mobil ini nih yang menggunakan mesin CKD, seperti itu. Kalau ditanya apakah tenaganya lebih dari cukup, ya tentunya lebih dari cukup lah. Ini udah gede banget ya, 131 PS dan torsi di 253 Nm. Dan yang kerennya lagi adalah mesin ini tuh menggunakan pendekatan electric first, alias mengutamakan motor listrik untuk menggerakkan kendaraannya, terutama di keadaan stop and go, di keadaan macet, atau di low speednya, seperti itu. Karena kan yang menjadi
faktor utama membuat kendaraan itu boros adalah di bagian stop and go dan gaining speed ya. Nah, gaining speednya udah pakai motor listrik, nanti high speednya itu mesin jadi lebih pasif sobat setir, tinggal gliding aja. Teknologi yang nice banget. Nah, selain itu, fitur-fitur canggih kayak Honda Sensing juga tentunya masih ngikut nih Sobat Setir dari HR-V varian yang sebelumnya, alias yang varian pre-facelift ya. Tetap canggih, tetap bisa adaptive cruise control, tetap ada automatic emergency braking-nya, segala macam kayak gitu-gitu sih lengkap Sobat Setir. Dan juga Honda Connect juga masih ada, dan Honda e-Care App. Jadi secara fitur-fitur canggih, baik yang e-HEV maupun yang RS ini tetap dapat nih fitur-fitur tersebut, seperti itu. Nah, HR-V ini sekarang ada 5 varian, banyak banget ya. Mulai dari yang RS e-HEV, kemudian ada yang e-HEV modulo, kemudian ada yang e-HEV. Itu untuk varian yang hybridnya. Untuk varian yang petrolnya atau varian yang non-hybrid, itu ada HR-V E Plus dan HR-V E. Dan untuk pilihan warnanya, belum ada tambahan pilihan warna baru, tetap dengan jagoan warna merah di RS dan sen kaki di varian yang non-RS. Seperti itu Sobat Setir. Dan untuk harganya, nah harganya hari ini pas gua syuting itu belum ada harganya. Tapi tentunya nanti ketika video ini tayang, ketika sedang launching, akan kami update di kolom deskripsi di bawah. Seperti itu. Jadi gimana nih Sobat Setir? HR-V dapat facelift, dapat teknologi baru. Apakah Sobat Setir tertarik atau mungkin Sobat Setir ada pendapat-pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ada update 1, 2, 3. Sistem ADB atau lupa lagi gue.